Bab 341, Teknik Bintang. Mendengar Yang Chen berbicara seperti ini, ekspresi Milbai Seng tampak sedikit lebih baik saat dia menarik napas dalam-dalam. Yang Chen, kamu tidak tahu apa-apa. Bakat-bakat kelas 1 yang dibina oleh Sun Star City sangat luar biasa, jauh lebih unggul daripada bakat-bakat kelas 2 yang telah mereka kembangkan. Kamu tidak boleh meremehkan mereka hanya karena kamu telah mengalahkan bakat-bakat kelas 2 itu. Berhati-hatilah saat menghadapi mereka. Jika kamu benar-benar tidak bisa mengalahkan mereka, akui saja kekalahanmu, kehilangan muka bukanlah apa-apa. Keselamatanmu adalah hal yang paling penting. Pemimpin sekte, jangan khawatir. Yang Chen menangkupkan tinjunya dan membungkuk sedikit, melihat Mbai Seng mengkhawatirkannya, hatinya terasa agak hangat. Terlepas dari apakah Mbai Seng peduli padanya secara pribadi atau hanya pada tubuh surgawi bawaannya, perhatian Milbai Seng tidak membuat siapapun merasa jijik. Faktanya, dia sangat menyadari betapa kuatnya para jenius kelas 1 di Sun Star City. Sebagian dari persetujuannya untuk berpartisipasi adalah karena batu roh, dan sebagian lagi adalah keinginannya untuk mengetahui seberapa kuat dia sekarang. Dia tidak percaya masa depannya akan terbatas di North Mountain County. Daerah North Mountain tidak dapat menahannya untuk tumbuh, dan hal yang sama berlaku untuk daerah Sun Star. Jadi, dia akan mengalahkan banyak sekali orang jenius yang ada. Pada saat ini, Yuan Shan akhirnya selesai berdiskusi. Cao Huai, di antara para jenius yang kubawa kali ini, kekuatanmu adalah yang terkuat. Kau adalah murid dari Master Kota ketiga dan mempraktikkan metode kultivasi paling otentik dari kota bintang matahari kita. Dengan kekuatanmu, kau seharusnya lebih dari cukup untuk mengalahkan anak ini. Namun, anak ini memang memiliki beberapa keterampilan, kau harus sangat berhati-hati dengan apinya. Kau tidak boleh menyentuhnya. Namun, metode kultivasimu kebetulan menahan Yang Chen, tidak mungkin kau kalah. Yuan Shan memberikan instruksi dengan hati-hati. Pemuda berkulit putih di sampingnya memiliki pandangan meremehkan di matanya. Mendengarkan kata-kata Yuan Shan, dia menguap. Penatua Yuan, Anda terlalu meremehkan anak ini. Mengenai kekalahan, Anda bahkan tidak perlu menyebutkannya. Yakinlah, begitu saya bergerak, saya akan menangkapnya. Dalam sekejap, pemuda berkulit putih itu memancarkan aura yang menakjubkan. Saat aura ini dilepaskan, orang-orang yang berada di panggung tontonan terkejut, ekspresi mereka membeku karena takjub. Apa? Ini adalah kultivasi seni bela diri dari alam bela diri roh tingkat ke-8. Ya Dewa, alam bela diri roh tingkat ke-8. Bagaimana kota bintang matahari melatihnya? Dia tampak tidak lebih dari 17 tahun dan telah mencapai tingkat ke-8 di usia yang begitu muda. Bagaimana kita bisa bertarung sekarang? Masih ada ruang untuk diskusi jika kesenjangan dalam kultivasi seni bela diri adalah 1 tingkat, tetapi ini adalah kesenjangan 2 tingkat. Ini, tingkat ke-6 alam bela diri roh versus tingkat ke-8, peluang untuk menang sangat tipis. Peluang yang sangat kecil. Tidak ada peluang sama sekali. Bakat-bakat kelas 2 dari Sun Star County nyaris tidak mampu melawan Lu Yi, yang berada di level yang sama, dan tetap saja, ia kalah telak. Bagaimana Yang Chen bisa menang dengan selisih 2 level? Kerumunan itu terlibat dalam diskusi yang panas. Pria muda berkulit putih, Cao Huai, berdiri dengan kedua tangan di belakang punggungnya, tampak tenang dan kalem saat ia melangkah ke atas ring. Ketika melihat Yang Chen muncul di atas ring, pemuda berkulit putih itu berkata perlahan, Yang Chen, sepertinya aku melebih-lebihkanmu. Kupikir kau akan melihat celah antara kau dan aku. Aku tidak menyangka kau masih berdiri di sini dengan membabi buta. Apa kau pikir kau bisa menang? Apa maksudmu? Yang Chen tertawa marah, jadi, menurutmu, mengakui kekalahan adalah pilihan yang tepat. Hanya dengan begitu aku bisa membuatmu tidak memandang rendah diriku. Tidakkah kau tahu bahwa mengakui kekalahan adalah pilihan terbaikmu? Cao Huai mencibir. Yang Chen mendecakkan lidahnya, aku tidak pernah berpikir seperti itu. Ini benar-benar keras kepala dan bodoh. Aku bukan orang pertama yang melihatmu dengan bodohnya mencoba menantang alam bela diri roh tingkat ke-8ku dengan kekuatan alam bela diri roh tingkat ke-6mu. Selalu ada beberapa orang yang ingin mengubah yang tidak mungkin menjadi mungkin, tetapi mereka tidak menyadari bahwa mereka adalah yang paling bodoh. Cao Huai menggelengkan kepalanya, dan aura di sekelilingnya berangsur-angsur menjadi dingin.
Aura dingin ini seperti bintang-bintang yang menyilaukan, Yang Chen langsung merasakan suhu turun tajam. Segera setelah itu, lapisan ki sejati Cao Huai berubah menjadi gelombang seperti sungai. Gelombang-gelombang ini menghantamnya, mengelilinginya. Yang Chen melihat ini dan ekspresinya menjadi serius. Menarik, Yuan Shan benar-benar tahu cara memilih lawan untuknya. Cao Huai pandai menggunakan air dalam 5 elemen, yang menahan teknik api. Secara teori, api iblisnya akan tertahan kuat oleh gerakan Cao Huai. Sayang sekali, api iblis ini, terlebih lagi api iblis asli, bagaimana bisa dengan mudah dipecahkan. Ini adalah seni rahasia bintang. Itu adalah teknik bintang kota bintang matahari. Dikatakan menyerap esensi bintang dan mengolahnya. Sungai Ki sejati Cao Huai mengandung naskah rahasia bintang, dan sekilas, tampak seperti sungai bintang yang bergelombang. Dingin yang dipancarkannya dapat mengikis daging dan tulang. Ini akan sulit. Teknik bintang adalah teknik yang paling misterius dan sulit untuk dihadapi. Ketika Yang Chen melihat sungai berbintang ini, dia juga menunjukkan sedikit ketertarikan. Teknik bintang ini adalah salah satu metode kultivasi yang paling misterius dan mendalam di zaman kuno dan modern. Jelas bahwa Cao Huai menggunakan teknik rahasia bintang tingkat terendah, menggabungkan naskah rahasia bintang yang disempurnakan dan menyerap saripati bintang ke dalam ki sejatinya. Sungai ki sejati yang dihasilkan sangat dalam seperti sungai bintang dan memiliki kekuatan pengikis bintang yang mengerikan. Kekuatan korosif ini tentu akan memberikan keuntungan bagi Cao Huai untuk melawan pihak lain dan akan sangat ampuh. Namun, Cao Huai tidak tahu bahwa bos utama generasi bintang sedang berdiri tepat di hadapannya. Mengapa? Karena Starfire-nya adalah api kaya yang lahir dari saripati bintang. Dibandingkan dengan saripati bintang, sungai bintang yang dikultivasikan Cao Huai tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan Starfire-nya, itu hanya setetes air di lautan. Sayangnya dia belum bisa menggunakan Starfire ini. Memikirkan hal ini, dia hanya bisa menghela nafas ringan dan, tanpa mengatakan apapun lagi, mengeluarkan tombak naga ungu terlarang dan dengan hati-hati memperhatikan Cao Huai. Saat Cao Huai menunjukkan teknik rahasia bintang, dia tampak percaya diri dan sama sekali mengabaikan Yang Chen. Dia langsung menembakkan sungai bintang ke arah Yang Chen. Melihat ini, Yang Chen tidak ragu untuk menawarkan lapisan api iblis sebagai perlindungan tanpa diskusi lebih lanjut. Mencoba memadamkan api iblisnya dengan Star River bukanlah tugas mudah. Api iblisnya adalah api iblis asli yang, jika kadar airnya tidak mencukupi, tidak dapat dipadamkan. Ternyata, sungai bintang benar-benar tidak dapat memadamkan api iblis Yang Chen. Cao Huai menyipitkan matanya, menatap api iblis yang menemui jalan buntu dengan sungai bintangnya, ekspresinya menjadi serius. Sungai bintangnya tidak dapat memadamkan api iblis Yang Chen. Terlebih lagi, api iblis milik Yang Chen tampaknya lebih unggul dibandingkan dengan sungai bintangnya. Merasa demikian, dia sedikit mengernyit, dan ekspresinya berubah sangat tidak senang. Bab 342, aktifkan teknik gerakan petir. Perlu diketahui bahwa Starry River adalah kartu trufnya, begitu pula kartu truf Sun Star City. Bahkan esensi sungai yang terkondensasi dari sungai berbintang tidak mampu memadamkan api iblis Yang Chen. Seberapa kuatkah api iblis Yang Chen? Inti masalahnya adalah kultivasi seni bela dirinya 2 tingkat lebih tinggi dari Yang Chen. Jika bukan karena keunggulan kultivasinya, bukankah seni rahasianya akan lebih tidak menguntungkan? Memikirkan hal ini, kemarahan dan kebencian Cao Huai secara alami meningkat, tetapi segera dia mencibir dengan dingin dan berteriak, betapa kuatnya api iblis ini, aku punya banyak cara untuk menghadapi musuh menggunakan sungai bintangku. Jangan berpikir bahwa api iblis ini dapat menahan teknik rahasia bintangku. Saat pikiran ini terbesit, sungai bintangnya melonjak keluar dalam sekejap. Hanya dalam sekejap mata, sungai berbintang menembus api iblis Yang Chen tanpa kesulitan apapun dan menyapu ke arah Yang Chen. Yang membuat Yang Chen sedikit tertegun. Awalnya dia menyesalkan bahwa perbedaan 2 tingkat kultivasi bela diri antara dia dan Cao Huai membuat api iblisnya tidak mungkin melahap sungai berbintang milik Cao Huai, namun kemudian sungai berbintang itu diam-diam menembus api iblisnya dan menyebar. Tidak ada jalan lain, air secara alami dapat masuk melalui lubang apapun.
Air sungai berbintang milik Cao Huai mungkin tidak dapat memadamkan api iblis milik Yang Chen, namun api iblis milik Yang Chen juga tidak dapat menghalangi penyebaran sungai berbintang. Sekarang setelah sungai berbintang telah menembus, teknik rahasia bintang dari teks berbintang sungai memancarkan kekuatan korosif yang mencengangkan, melahap ke arah Yang Chen dalam sekejap. Yang Chen sangat memahami kekuatan korosif Starfire dan tentu saja mengetahui kekuatan Starry River. Meskipun kekuatan korosif sungai berbintang ini 1000 kali lebih lemah daripada Starfire, terbungkus dalam sungai berbintang ini setidaknya akan mengakibatkan cedera serius. Yang Chen tidak akan gegabah, melihat sungai berbintang melaju ke arahnya, dia pun segera mundur. Kau ingin menghindar? Apakah sungai bintangku semudah itu untuk dihindari? Cao Huai mencibir, meraih udara dengan tangan kosong, dan sungai bintang itu melesat ke arah Yang Chen dengan kecepatan yang sangat cepat. Yang Chen menyipitkan matanya, kecepatan sungai berbintang benar-benar menakjubkan. Memang layak menjadi kejeniusan tingkat pertama Sun Star City. Yang Chen memujinya. Melihat Starry River yang mengejarnya di belakangnya, dia akhirnya memutuskan untuk tidak ragu lagi. Level pertama teknik gerakan petir, buka. Dalam sekejap, kekuatan asal guntur surgawi berkumpul di Yang kaki Chen. Dengan suara berderak, guntur dan kilat berkumpul di kaki Yang Chen, menyebar ke kakinya. Yang Chen merasa bahwa bagian bawah tubuhnya menjadi jauh lebih ringan, dan perasaan ini belum pernah terjadi sebelumnya. Dia bisa yakin bahwa kecepatannya telah mencapai batas yang belum pernah terjadi sebelumnya. Ini adalah teknik gerakan petir. Dia memperolehnya dari He Qiushui dan telah berlatih dengan tekun sampai hari ini, akhirnya mampu menggunakan tingkat pertama teknik gerakan petir ini. Dan sekarang dia sudah menggunakannya, Yang Chen juga terkejut. Dia mengira bahwa dirinya telah melebih-lebihkan teknik gerakan petir, tetapi sekarang setelah teknik itu diaktifkan, dia merasa bahwa dirinya masih meremehkannya. Dan ini baru level pertama. Rasanya aku bisa berlari sangat cepat, tetapi tidak cukup hanya mengandalkan perasaan saja. Aku harus mengujinya dengan benar. Ayo lari. Meskipun teknik gerakan petir ini memiliki efek samping, tidak ada waktu untuk mempedulikannya sekarang. Setelah Yang Chen berbicara, dia menghentakkan kakinya, menghilang dalam sekejap dari tempat asalnya. Momen berikutnya, suara mendesing. Semua orang yang ada di panggung tontonan tercengang. Ini, kecepatan Yang Chen sebenarnya sangat cepat. Ini, apa yang baru saja terjadi? Aku hanya merasakan petir berkumpul di bawah kaki Yang Chen. Bisakah kecepatan alam bela diri roh begitu cepat? Ini hampir sebanding dengan kecepatan alam bela diri Yuan setengah langkah. Dalam sekejap, orang-orang tidak bisa berhenti berdiskusi. He Qiushui dari Sekte Changhai juga menyaksikan semuanya. Sekarang, melihat Yang Chen yang luar biasa, hatinya merasa senang dan emosional. Setelah berpikir lama, dia mendesah pelan, berbisik dalam hatinya, "Kakak senior, jika kamu tidak mengabdikan dirimu pada Guardian Spirit Array saat itu dan lebih memperhatikan dirimu sendiri, dengan bakatmu, mungkin kamu tidak akan mengolah teknik gerakan petir secepat anak ini. Tidak akan sulit bagimu untuk mengolahnya dalam waktu setengah tahun, dan jika kamu mengolah teknik ini, mungkin kamu tidak akan menjadi korban pria pengkhianat itu." Kekuatan dan kedalaman teknik gerakan petir ini tidak seharusnya ada di tempat seperti North Mountain County. Memikirkan hal ini, air mata hampir jatuh dari mata indah He Qiushui, tetapi dia berhasil menahannya pada akhirnya. Dia tahu betul bahwa He Sangfeng sangat waspada, dan dia tidak boleh membiarkannya mendeteksi petunjuk apapun. Faktanya, orang yang paling terkejut dengan teknik gerakan petir adalah Yang Chen sendiri. Dengan kecepatan tubuh surgawi Taichu miliknya, ditambah sepatu bot spiritual dan kecepatan teknik gerakan petir ini, ia dapat langsung melompat dan menyamai kecepatan alam bela diri Yuan setengah langkah. Bagaimana mungkin ini tidak mengejutkannya? Namun, yang menyertainya adalah konsumsi ki sejati terlalu cepat. Begitu cepatnya hingga Yang Chen tidak dapat menahan diri untuk menelan ludahnya. Dia adalah pemilik truk ki bawaan, ditambah dengan faktor-faktor lain, trukinya jauh lebih banyak daripada yang lain. Namun demikian, dalam waktu singkat itu, sejumlah besar trukinya telah dikonsumsi. Aku harus lebih berhati-hati saat menggunakan teknik gerakan petir ini. Aku tidak bisa menggunakannya secara sembarangan. Tapi sekarang, aku tidak punya waktu untuk memikirkannya.
Dengan teknik gerakan petir ini, aku bisa mengalahkan Cao Huai sepenuhnya. Yang Chen memutar lehernya. Saat berikutnya, sudut mulutnya terangkat, dan dia segera bergegas menuju Cao Huai. Mata Cao Huai tercengang. Tidak, ini. Bagaimana kecepatannya bisa begitu cepat? Dia hampir tidak punya waktu untuk bereaksi, dan dengan ruang cincin yang sempit, Yang Chen muncul di bidang penglihatannya dari kejauhan. Hal ini membuat Cao Huai sangat terkejut hingga dia sama sekali tidak terpikir untuk menggunakan sungai berbintang untuk menghadapi Yang Chen. Dia buru-buru ingin mempertahankan dirinya dengan sungai berbintang. Pilihannya tidak diragukan lagi adalah pilihan yang tepat. Pertahanan yang tidak dapat ditembus yang dibentuk oleh lapisan-lapisan sungai bintang membuat Yang Chen merasa agak tidak berdaya. Cao Huai mencibir, kultivasi bela diriku lebih tinggi darimu, jadi apa yang bisa kau gunakan untuk menghancurkan sungai bintangku? Jika kau tidak bisa menghancurkannya, aku berdiri di atas tanah yang tak terkalahkan, dan aku akhirnya akan menemukan cara untuk mengalahkanmu. Awalnya, Yang Chen tidak punya solusi. Lagi pula, kultivasi bela diri Cao Huai memang lebih tinggi. Perbedaan kekuatan yang dibawa oleh dua tingkat kultivasi itu tampak kecil tetapi sebenarnya signifikan. Kekuatan metode kultivasi yang ditampilkan di alam bela diri roh tingkat pertama dan kekuatan metode kultivasi yang ditampilkan di alam bela diri roh tingkat ke-10 adalah dua konsep yang berbeda. Dia benar-benar tidak punya solusi untuk sungai berbintang ini. Namun, setelah memikirkannya dengan cermat, Yang Chen tersenyum. Dia memegang tombak naga ungu terlarang, dengan kilatan petir di atasnya. Suara mendesing. Dalam sekejap, Yang Chen menusukkan tombaknya ke arah sungai berbintang. Ingin menghancurkan metode kultivasiku. Gila, saat Cao Huai hendak berteriak, sesaat kemudian, matanya tiba-tiba membelalak. Karena lapisan pertahanan sungai berbintangnya terkoyak seperti kapas oleh tombak petir milik Yang Chen, meninggalkan celah yang mengejutkan. Bab 343, Kursi Juara diamankan. Teknik rahasia sungai bintang Cao Huai hancur. Bersih dan rapi. Orang lain yang melihat momen ini mungkin tidak terlalu terkejut, tetapi sebagai penatua pengurus kota bintang matahari, Yuan Shan sangat menyadari betapa tidak dapat dipercayanya hal ini. Sudah diketahui umum bahwa teknik rahasia sungai bintang terkenal karena kekokohannya, dan dengan penguatan penyempurnaan selama bertahun-tahun, kekuatan pertahanannya secara alami tidak dapat diungkapkan dengan kata-kata. Lebih jauh lagi, dengan premis bahwa ada perbedaan dua tingkat dalam kultivasi seni bela diri dan pengendalian bersama 5 elemen, seharusnya mustahil bagi Yang Chen untuk mematahkan teknik rahasia sungai bintang milik Cao Huai. Ini juga alasan mengapa dia memilih Cao Huai untuk pertempuran ini. Sebab, meskipun Cao Huai tidak menang, setidaknya dia tidak akan kalah. Selama Cao Huai berdiri di sini, dia berada dalam posisi kebal, mengamankan jalan keluar. Namun, Yuan Shan menyadari betapa salahnya dia. Teknik rahasia Star River milik Cao Huai berhasil dipatahkan, dan hal itu dilakukan dengan sangat mudah. Teknik yang ia pikir tidak dapat dikalahkan dan tidak mungkin dikalahkan, kini telah dikalahkan sepenuhnya. Bagaimana ini bisa terjadi? Yuan Shan dan Cao Huai sama-sama terkejut. Terutama Cao Huai, yang mengira dirinya berada dalam posisi yang mustahil untuk gagal, tetapi pada saat ini, melihat teknik rahasia sungai bintang yang tampaknya tidak dapat ditembusnya retak, tubuhnya membeku. Untuk sesaat, dia bahkan lupa apa arti kata menolak. Dia tidak dapat menerima bahwa dia dikalahkan. Bagaimana mungkin dia bisa dikalahkan di North Mountain County, tempat yang selalu ditindas dan dipermalukan oleh Sun Star Regent? Dia seorang jenius, bakat yang luar biasa. Yang Chen tidak peduli dengan pikirannya. Ketika sungai bintang Cao Huai pecah, dia mendengar gemuruh, dan guntur serta kilat menyambar tubuh Cao Huai, membuatnya lumpuh. Setelah berkedut selama 2 atau 3 detik, tubuhnya menegang, dan dia jatuh pingsan. Cao Huai dikalahkan. Benar-benar kalah. Dalam sekejap, orang-orang di platform tontonan menjadi bersemangat karena kegembiraan. Hahaha, orang-orang di Sun Star City, cepatlah dan mundur. Jangan datang ke daerah pegunungan utara untuk memprovokasi kami, kalian bahkan tidak tahu seperti apa rupa kalian, orang macam apa kalian. Apakah kamu benar-benar berpikir bahwa kami, orang-orang di North Mountain County, mudah untuk ditipu?
Omong kosong, cepatlah dan mundur saja. Dengan tingkat keterampilan seperti ini, kamu masih berani pamer. Lucu sekali. Baiseng adalah yang paling terkejut, karena dia telah mengamati pertempuran itu dengan saksama. Dia dapat melihat bahwa Cao Huai, sebagai talenta kelas 1 dari Sun Star City, benar-benar telah mengeluarkan semua kekuatannya selama pertarungan ini. Cao Huai tidak menunjukkan tanda-tanda kelesuan atau kelemahan dalam kekuatannya. Tepat ketika mengetahui hal ini, Baiseng berpikir Yang Chen akan hancur. Dia tidak bisa menahannya. Mungkin generasi ini tidak tahu banyak tentang hal itu, tetapi di generasinya, hal itu jelas. Selain seorang jenius wanita tak tertandingi bernama Zhang Suelian, yang membuat takut. Wilayah bintang matahari 200 tahun yang lalu, sebagian besar, wilayah gunung utara adalah yang diganggu. Tidak ada pilihan, tempat itu berada di tepi wilayah manusia, dengan energi spiritual yang jarang, dan secara alami tidak dapat melahirkan bakat khusus apapun. Misalnya, tubuh surgawi bawaan Yang Chen. Instrumen pengujian kota utama North Mountain tidak dapat mendeteksinya. Mengapa? Karena daerah ini hampir tidak pernah menghasilkan bakat-bakat kelas atas seperti itu, maka kota utama Gunung Utara sudah menyerah pada gagasan bahwa bakat-bakat luar biasa seperti itu bisa muncul di daerah mereka. Ini pula sebabnya mengapa bakat tubuh surgawi bawaan Yang Chen menarik persaingan dari berbagai sekte besar. Terlebih lagi, energi spiritual yang tidak mencukupi selama kultivasi menyebabkan para talenta dan orang-orang berkuasa di North Mountain County selalu kalah dibandingkan dengan orang-orang dari wilayah lain. Banyak orang sudah terbiasa dengannya, begitu pula Gunung Baiseng. Dia yakin bahwa Yang Chen akan diberi pelajaran, dan sudah memikirkan cara untuk menenangkannya, tetapi sekarang, Yang Chen berhasil menghancurkan teknik rahasia Sungai Bintang milik Cao Huai dengan bersih dan rapi. Sungguh tidak dapat dipercaya. Faktanya, secara teori, Yang Chen seharusnya tidak mampu mematahkan teknik rahasia Sungai Bintang milik Cao Huai. Di bawah kondisi perbedaan dua tingkat dalam kultivasi, metode Cao Huai memiliki tingkat pengekangan yang cukup besar terhadap Yang Chen. Bagaimanapun, teknik rahasia Star River milik Cao Huai bukanlah metode sampah, dan waktu kultivasi Yang Chen singkat, sulit untuk menggunakan teknik tombak campuran Yuan untuk menekan teknik rahasia Star River. Namun Yang Chen masih punya cara. Dengan cara apa? Tentu saja, ke arah itu ada Star Fire. Kekuatan bintang Star River tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan kekuatan bintang Star Fire. Perbedaan antara keduanya seperti perbedaan antara langit dan bumi. Kekuatan korosi dari Sungai Bintang sangat kuat, dan orang-orang biasa tidak berani mendekatinya, tetapi api bintang Yang Chen, api aneh yang langka dan berharga, juga mampu mengatasi korosi. Menghadapi korosi dengan korosi, Star Fire milik Yang Chen adalah api yang langka dan aneh, bagaimana mungkin ia takut dengan teknik rahasia Sungai Bintang? Sejak awal, Yang Chen tahu bahwa Sungai Bintang adalah makanan yang sempurna untuk api bintang, tetapi dia tidak tahu bagaimana cara melahap Sungai Bintang. Jika dia harus memperlihatkan api bintang, mengungkap fakta bahwa dia memiliki api aneh, itu akan lebih merepotkan daripada manfaatnya. Baru kemudian ia menemukan bahwa benih Star Fire dalam tubuhnya telah menyatu dengannya, dan ia telah memiliki sebagian kekuatan Star Fire. Meskipun tidak sekuat saat ia ditampilkan, Star Fire sudah lebih dari cukup untuk melahap Star River. Di mata orang lain, Yang Chen menghancurkan pertahanan Cao Huai dengan kekuatan yang luar biasa. Tetapi hanya Yang Chen yang tahu bahwa itu dilakukan dengan menggunakan Star Fire dalam tubuhnya. Hal ini membuat Yuan Shan berdiri di dataran tinggi, memeras otaknya tetapi tidak dapat mengetahui apa yang terjadi. Dia hanya bisa turun secara bertahap, wajahnya tidak dapat menyembunyikan kemarahan yang dalam, dan berkata dengan dingin, "Feng Jingang, Gunung Utaramu. Kabupaten ini memang telah mendapatkan bakat yang bagus. Mengenai apa yang terjadi hari ini, saya, Yuan Shan, akui kekalahan." Feng Jingang tidak peduli dan tertawa, "Saudara Yuan, tampaknya murid-murid berbakatmu masih belum sepenuhnya terlatih, hahaha." Yuan Shan berkata dengan dingin, "Itu bukan urusanmu. Aku dikalahkan oleh Yang Chen, bukan kamu, Feng Jingang. Apa yang kamu rayakan?" Ekspresi pengurus Feng menjadi agak tidak sedap dipandang, tetapi dia tidak dapat membantah. Itu benar, Yang Chen lah yang mengalahkan murid berbakat Yuan Shan, bukan dia.
Pada saat ini, Yuan Shan menatap Yang Chen dengan saksama seolah-olah dia ingin mengukir wajah pria ini dalam ingatannya, orang yang telah menghancurkan rencananya. Setelah beberapa saat, dia mendengus dingin, meraih tubuh Cao Huai yang tidak sadarkan diri, dan terbang ke langit, perlahan-lahan meninggalkan tempat kejadian. Ketika halayak di platform tontonan melihat mereka pergi, mereka semua menghela napas lega. Begitu pula Bai Seng. Setidaknya, posisi kejuaraan Yang Chen masih stabil. Tidak peduli iblis atau ular apapun yang muncul, mereka tidak dapat menggoyahkan posisi Yang Chen. Bab 344, Kunci Harta Karun Kedua. Sekarang setelah memegang kunci di tangannya, Yang Chen tahu bahwa dia telah mengecewakan kepala pelayan Feng. Dia melihat Yuan Shan yang pergi, dan batu yang menggantung di hatinya akhirnya jatuh. Ketika dia melihat kembali ke Yang Chen, kekecewaan di matanya terlihat jelas karena Yang Chen bukanlah jenius nomor satu dari kota utama Beitian mereka. Namun, tidak ada yang bisa dia lakukan sekarang, jadi dia hanya melambaikan tangannya. Lengan baju, Yang Chen, menurut peraturan, kamu telah memenangkan tempat pertama dalam kompetisi knockout ini. Sekarang, saatnya untuk memberikan hadiah. Pelayan Feng terbatuk 2 kali dan berkata, Yang Chen, sebagai pemenang tempat pertama kompetisi knockout ini, pemenang tempat kedua dan ketiga telah diambil oleh Yuan Shan. Jadi, kamu adalah satu-satunya yang memenuhi syarat untuk memasuki paviliun senjata kota utama Beitian kami dan memilih senjata roh. Demikian pula, kamu juga satu-satunya yang memenuhi syarat untuk memasuki menara uji coba. Semua orang sudah tahu ini, dan tidak ada yang baru tentang hal itu. Satu-satunya hal yang menggelikan adalah bahwa Yang Chen adalah satu-satunya yang memenuhi syarat untuk memasuki paviliun senjata dan memilih senjata roh. Sayangnya, tempat kedua dan ketiga semuanya diambil oleh bawahan Yuan Shan dari wilayah bintang matahari. Selain itu, hal apa lagi yang membuat orang-orang di panggung tontonan penasaran? Mereka penasaran dengan hadiah tersembunyi yang telah disiapkan kota utama Beitian untuk kompetisi seleksi jenius ini. Apa hadiah tersembunyinya? Jika Anda menang juara pertama, akan ada hadiah yang disiapkan bersama oleh 3 sekte. Siapa yang tidak tergoda? Tampaknya kepala pelayan Feng telah menebak apa yang dipikirkan orang-orang di panggung tontonan. Dia dengan tenang menyingsingkan lengan bajunya dan berkata, selain itu, ada harta karun yang disiapkan oleh kota utama Beitian kita, bersama dengan Sekte Changhai dan Sekte Yuanshan. Harta karun ini adalah kuncinya. Setelah berkata demikian, pelayan Feng menyeringai dan langsung mengeluarkan kunci. Kunci itu bersinar dengan cahaya keemasan, permukaannya yang halus terpancar hingga beberapa kaki jauhnya. Sekilas, jelas bahwa kunci ini bukanlah benda biasa. Tepat pada saat ini, ketika dia melihat kuncinya, ekspresi Yang Chen menjadi serius. Karena kunci ini sama dengan kunci harta karun 1000 tahun yang diberikan Zhang Xueling kepadanya, bukan? Ini sebenarnya adalah kunci harta karun 1000 tahun yang lain. Dia sangat jelas tentang hal itu. Rainbow pernah mengandalkan ingatan yang diwariskan dari beberapa generasi suku manusia ikan untuk mengetahui bahwa ada total 3 kunci untuk harta karun 1000 tahun. Zhang Xueling, wanita kaya itu, dengan murah hati memberinya 1 kunci, dan ada 1 lagi di sini. Tentu saja, dia tidak akan mengakuinya, karena dia tahu hal ini dalam hatinya. Lagi pula, bagaimana mungkin orang normal bisa mengenali asal kunci itu hanya dengan sekali lihat? Pelayan Feng berkata sambil tersenyum, teman muda Yang Chen, kamu mungkin tidak tahu asal-usul benda ini, jadi izinkan aku, sebagai seorang tetua, menjelaskannya kepadamu. Yang Chen tersenyum pahit. Apakah kepala pelayan Feng perlu menjelaskannya? Setelah ini dijelaskan, semua orang akan tahu bahwa kunci itu terkait dengan harta karun 1000 tahun, dan mereka mungkin akan menatapnya dengan mata bermusuhan. Tidak akan mudah baginya untuk keluar dari situasi ini. Tetapi dia tidak bisa menghentikannya. Pelayan Feng membuka mulutnya dan berkata, beberapa dari kalian mungkin tidak tahu bahwa 5 tahun yang lalu, cahaya keemasan muncul di langit utara. Saya yakin setiap orang memiliki gambaran tentangnya. Pada saat itu, objek yang muncul dalam cahaya keemasan itu adalah kunci ini. 5 tahun yang lalu, memang ada peristiwa seperti itu, tetapi area tempat cahaya keemasan itu lahir disegel oleh 3 hegemon, dan 6 sekte tidak bisa masuk. Apa tujuan kunci ini? Ya, sebenarnya untuk apa?
Pelayan Feng tersenyum dan berkata, semuanya, jangan cemas. Aku akan menjelaskan semuanya satu per satu. Fungsi tombol ini sangat jelas, dan aku yakin kalian akan mengerti begitu mendengar 4 kata ini. 4 kata yang mana? Ya, Pelayan Feng, Anda membuat kami penasaran. Pelayan Feng mengusap dagunya, lalu berkata, harta karun kaisar. Mendengar ini, Mil Baiseng menghela nafas dan diam-diam mengutuk Pelayan Feng sebagai orang yang licik dan licik. Apa, mungkinkah kunci ini adalah salah satu dari 3 kunci di istana kaisar? Harta karun. Ini, Anda menebak dengan benar, ini memang salah satu dari 3 kunci area dalam untuk harta karun 1000 tahun. Kunci ini ditemukan dan disegel oleh kota utama Beishan, Sekte Changhai, dan Sekte Yuanshan saat pertama kali muncul di dunia. Kata Pelayan Feng. Mendengar hal ini, banyak orang diam-diam mengutuk 3 faksi hegemon karena kelicikan mereka telah menutup berita seperti itu secara langsung. Pelayan Feng tidak mempedulikan apa yang dipikirkan orang lain, dan dengan malas berkata, kami, ketiga faksi, berdiskusi dan berdebat satu sama lain, dan pada akhirnya, tidak ada hasil. Kemudian, melihat bahwa terus berdebat tidak akan membuahkan hasil, kami pun mencapai kesepakatan. Caranya adalah dengan melaksanakan kompetisi pemilihan jenius ini. Kunci ini seharusnya tidak hanya menjadi milik kota utama Beishan, dan bukan hanya milik 3 hegemon, tetapi harus menjadi sesuatu yang dapat diperoleh siapapun. Oleh karena itu, ketiga faksi sepakat untuk menggunakan kunci ini sebagai hadiah untuk juara pertama dalam kompetisi pemilihan jenius. Siapapun yang mendapat juara pertama akan mendapatkan hadiah ini. Pelayan Feng berbicara dengan benar, tetapi orang-orang di panggung penonton bukanlah orang bodoh. Omong kosong apa tentang hal itu yang seharusnya bisa didapatkan oleh siapapun. Setiap kompetisi pemilihan jenius dimenangkan oleh salah satu dari 3 hegemon. Bahkan jika ada beberapa kuda hitam, mereka mungkin seperti Yang Chen dan dibujuk oleh salah satu dari 3 hegemon di tengah jalan. Jadi, hampir mustahil bagi 6 sekte dan kultivator lepas untuk mengambil tempat pertama. Bahkan jika mereka berhasil dan mendapatkan kuncinya, apakah 3 hegemon akan melepaskannya dengan mudah? Artinya dapat dengan mudah dipahami. Pada akhirnya, 3 hegemon tidak mencapai kesimpulan setelah bertarung tanpa henti. Menyadari bahwa itu tidak akan membuahkan hasil, mereka menetapkan aturan baru. Siapapun yang jenius dari faksi yang dapat memenangkan tempat pertama dalam kompetisi pemilihan jenius akan mendapatkan kuncinya, dan kemudian mereka dapat mengklaim reputasi yang baik karena bersama-sama mempersiapkan hadiah oleh ketiga faksi. Ini juga menjadi alasan mengapa Baiseng dan Yang Chen mengutuk Pelayan Feng dalam hati mereka. Mengapa? Karena jika kepala Pelayan Feng tidak menjelaskannya, tidak seorang pun akan tahu bahwa ini adalah kunci area dalam untuk harta karun 1000 tahun. Namun sekarang, seperti yang dijelaskan Feng, semua orang tahu. Pelayan Feng memang memiliki tujuan seperti ini. Saat ini, karena dia tidak bisa mendapatkan kuncinya, dia tentu ingin mengubah harta karun ini menjadi kentang panas, sehingga dia bisa mengirimkannya ke Yang Chen dan Sekte Yuanshan, sehingga menimbulkan masalah bagi mereka. Bukan hanya pasukan dari kota utama Beishan, tetapi juga pasukan dari daerah lain kemungkinan akan menargetkan Sekte Yuanshan. Semut dapat membunuh seekor gajah, dan meskipun Sekte Yuanshan kuat, berhadapan dengan banyak sekte dan pasukan kecil akan tetap menjadi masalah. Pada saat itu, mereka sudah bisa campur tangan, dan masih belum pasti siapa pemilik kunci itu nantinya. Pelayan Feng tertawa kecil dan berkata dengan jujur, Yang Chen, kunci ini sangat berharga. Kamu harus menyimpannya dengan aman dan jangan sampai dicuri oleh seseorang dengan niat jahat. Kalimat terakhir ini penuh dengan implikasi. Yang Chen ingin mengutuk ibunya, tetapi tidak ada yang bisa dia lakukan. Bahkan jika dia tidak mau, tidak ada alasan baginya untuk tidak menerima kunci itu. Dia mengulurkan tangan untuk mengambil kunci itu dan perlahan-lahan memasukkannya ke dalam tas penyimpanannya. Bab 345, Harta Karun Roh Surgawi yang Misterius. Dalam sekejap, sepasang mata yang menyala-nyala tertuju pada Yang Chen, niat mereka untuk bertindak tidak pantas kini lebih jelas dari sebelumnya. Kunci ini melibatkan harta karun 1000 tahun, yang nilainya sudah jelas. Semua orang tahu betul apa itu harta karun 1000 tahun.
Dan kunci ini kemungkinan besar adalah benda suci yang dapat menuntun pada warisan Kaisar Agung. Warisan Kaisar Agung. Ketika mendengar dua kata, Kaisar Agung, hati semua orang tergerak. Bahkan jika Yang Chen tidak melihat, dia tahu bahwa ada mata berapi-api yang tertuju padanya, dan dia sekarang memegang kentang panas. Jika dia tidak dapat mempertimbangkan situasi dengan baik, dia mungkin akan mengundang bencana pada dirinya sendiri kapan saja. Belum lagi ikan-ikan kecil yang tidak penting itu, bahkan dua raksasa dari Sekte Changhai dan kota utama Beishan mungkin tidak akan membiarkan kunci itu tetap bersamanya dengan baik. Namun, statusnya saat ini luar biasa sebagai Master Muda Sekte Yuanshan, jadi siapapun yang ingin berurusan dengannya harus mempertimbangkan situasinya dengan hati-hati. Berpikir dalam hati, Yang Chen masih menunjukkan cukup semangat, bahkan jika dia tahu bahwa kepala pelayan Feng sengaja membuat situasi menjadi kotor dan merepotkan, dia masih menundukkan tangannya. Terima kasih, Penatua Feng. Pelayan Feng menyipitkan matanya, memperhatikan Yang Chen yang tampak tenang dan kalem, lalu berpikir dalam hati bahwa anak ini benar-benar seorang pemula yang tidak tahu bahwa ia telah mengambil alih masalah yang sewaktu-waktu dapat merenggut nyawanya. Memikirkan hal itu, kepala pelayan Feng terbatuk dua kali dan berkata dengan tangan di belakang punggungnya, teman muda Yang Chen, karena kamu telah menerima kuncinya, langkah selanjutnya adalah pergi ke paviliun senjata untuk memilih senjata roh. Aku ingin tahu kapan kamu berencana untuk pergi. Kita bisa pergi sekarang. Yang Chen bertukar pandang dengan Mil Baiseng, dan karena Baiseng tidak keberatan, dia secara alami setuju secara langsung. Dia juga sangat penasaran tentang jenis senjata roh apa yang disimpan di paviliun senjata kota utama Beishan. Kepala pelayan Feng tidak menunda-nunda. Karena peraturan kejuaraan sudah ditetapkan, dia harus membawa Yang Chen ke paviliun senjata. Dalam sekejap, pelayan Feng membawa Yang Chen ke pintu masuk istana yang megah dan megah. Pelayan Feng. Berbagai anggota kota utama Beishan menyambutnya dengan hormat. Selain hal-hal lain, sebagai seniman bela diri alam bela diri sejati yang kuat, status pelayan Feng di kota utama Beishan cukup luar biasa. Pelayan Feng sangat menikmati rasa hormat ini, dan sekarang dia memimpin jalan sambil tersenyum, berkata, teman muda Yang Chen, ini adalah paviliun senjata. Yang Chen melirik istana megah itu, dan di atasnya ada dua karakter besar paviliun senjata. Meskipun dia belum masuk, dia sudah bisa merasakan kekuatan larangan yang ketat di dalam, mengetahui bahwa paviliun senjata ini bukanlah tempat biasa dan tidak sembarang orang bisa menjelajahinya. Sementara itu, kepala pelayan Feng bertindak sebagai pemandu, tertawa terbahak-bahak, teman muda Yang Chen, kamu memiliki kesempatan untuk memilih 3 senjata roh. Jangan pelit dan jangan khawatir. Di paviliun senjata kota utama Beishan kita, semuanya adalah senjata roh. Senjata, dan tidak ada barang yang lebih rendah. Saat memasuki paviliun senjata, pandangan Yang Chen menyapu area tersebut, dan dia benar-benar kagum dengan pemandangan di hadapannya. Tempat itu dipenuhi dengan senjata roh, lapis demi lapis seperti gelombang, menunjukkan kekayaan kota utama Beishan yang menakjubkan. Aura yang dipancarkan oleh senjata roh bervariasi kekuatannya, membuat proses pemilihannya cukup rumit, karena membedakan kelangkaan dan kekuatan senjata roh bukanlah tugas mudah. Yang Chen bertanya dengan rasa ingin tahu, pelayan Feng, apakah ada harta yang lebih berharga daripada senjata roh di paviliun senjata kota utama Beishan? Hehe, siapa tahu. Pelayan Feng memutar lehernya, tidak berniat memberikan informasi yang dapat dipercaya. Yang Chen menyipitkan matanya, mengetahui bahwa mengharapkan bantuan Feng Steward bukanlah suatu pilihan. Sebagai pemandu, jika Yang Chen berasal dari kota utama Beishan, pelayan Feng tidak akan keberatan membimbingnya memilih senjata roh, tetapi karena dia bukan dari kota utama Beishan, bertanya lebih lanjut kepada pelayan Feng akan membuatnya tidak memberikan saran apapun. Akan tetapi, dengan kemampuannya, untuk mengetahui kekuatan dan kelemahan senjata roh tentu saja tidak memerlukan bimbingan pelayan Feng. Yang sebenarnya membuatnya lebih penasaran adalah apakah ada harta karun roh surgawi misterius yang lebih berharga daripada senjata roh yang disimpan di paviliun senjata. Ya, harta karun roh surgawi misterius. Mengapa alat spiritual ini disebut alat spiritual? Itu karena alat spiritual itu memiliki roh. Ada 2 jenis alat spiritual, senjata roh bawaan dan senjata roh yang diperoleh.
Senjata roh bawaan lahir dari surga, sedangkan senjata roh yang diperoleh diciptakan oleh manusia. Keduanya memiliki roh dengan kekuatan yang berbeda-beda, tetapi perbedaannya tidak signifikan. Oleh karena itu, seniman bela diri manusia tidak terlalu memperhatikan perbedaan antara senjata roh bawaan dan senjata roh yang diperoleh, hanya menyebutnya sebagai alat spiritual. Selain senjata roh bawaan dan diperoleh, masih ada jenis alat spiritual lain yang bernama surgawi misterius. Misterius heavenly sepenuhnya bergantung pada kata misterius. Alat spiritual semacam itu memiliki energi spiritual yang sangat besar, dan mengandung kekuatan larangan yang tak terhitung jumlahnya. Alat ini sangat dalam dan jauh lebih unggul daripada alat spiritual biasa, oleh karena itu disebut senjata roh surgawi misterius, atau harta karun roh surgawi misterius. Harta karun ini, dalam arti sebenarnya, sangat langka. Bahkan di dunia nyata, alam bela diri, sulit untuk memilikinya. Kota utama Beishan, tidak peduli seberapa murah hatinya, tidak akan menempatkan harta karun roh surgawi misterius di paviliun senjata. Dengan pemikiran ini, Yang Chen tersenyum kecut, mengakui pada dirinya sendiri bahwa dia terlalu banyak berpikir dan segera mengalihkan perhatiannya ke hal lain, sambil mengeluarkan suara terkejut ringan. Belati pendek ini. Yang Chen menyipitkan matanya. Teman muda Yang Chen, apakah kau sudah mengincar belati pendek ini? Pelayan Feng terkekeh. Yang Chen tidak menjawab, menatap belati ungu itu, pikirannya dipenuhi berbagai pikiran. Sejujurnya, belati itu hanyalah belati biasa, itu adalah alat spiritual tingkat terendah. Namun, yang lebih menarik perhatiannya adalah bahwa belati itu ada hubungannya dengan tombak naga ungu terlarang miliknya. Saat dia melihat belati ungu itu, roh tombak naga ungu terlarang di dalam tas penyimpanannya mulai bergetar, seolah-olah seorang suami yang kelaparan telah bertemu istrinya. Dia belum pernah mengalami hal seperti ini sebelumnya. Aneh. Yang Chen bergumam pada dirinya sendiri. Memang aneh. Agar pelayan Feng tidak menyadari apapun, Yang Chen dengan santai memainkan belati itu sambil berkata, aku akan mengambil belati pendek ini. Haha, teman muda Yang Chen memiliki mata yang jeli. Belati pendek ini adalah harta karun yang tidak dapat ditemukan dengan mudah. Pelayan Feng memuji belati itu, sambil tertawa dalam hati. Dia pikir Yang Chen terlalu bodoh, hanya memiliki 3 kesempatan dan puas dengan alat spiritual kelas bawah yang terburuk. Yang Chen berdiri dengan kedua tangan di belakang punggungnya, dengan tenang bertanya, Penatua Feng, dengan belati pendek yang dipilih ini, apakah aku hanya punya 2 kesempatan? Benar sekali, jawab pelayan Feng. Bagaimana jika aku memberikan 2 kesempatan yang tersisa ini kepadamu, pelayan Feng? Bagaimana menurutmu? Yang Chen tiba-tiba mengalihkan topik pembicaraan. Ekspresi pelayan Feng berubah. Yang Chen, apa yang ingin kamu lakukan? Tidak apa-apa, aku hanya ingin menunjukkan rasa hormatku kepada tetua Feng. Nada bicara Yang Chen tetap ramah seperti biasa, membuat siapapun semakin sulit menebak niatnya. Saya tidak ingin lagi menjelaskan mengapa saya terkadang jarang memperbarui cerita akhir-akhir ini seperti yang sudah saya jelaskan berkali-kali. Meskipun sekarang saya berolahraga setiap hari, saya tetap memperbarui 4 bab, bukan 5, yang tidak terlalu berbeda. Faktanya, saya masih akan memperbarui 5 hari ini. Mengenai peningkatan pembaruan yang tiba-tiba, belum ada tanggal yang ditetapkan. Sekarang kesehatan saya sudah membaik, saya telah memutuskan tanggalnya, tanggal 26 atau 27 bulan ini. Saya akan sangat bersemangat, merilis setidaknya 20 bab. Nantikan, bab 346, merawat Liao Cheng. Di kota utama Beishan, kepala pelayan Feng tampak seperti pejabat tinggi, tetapi pada kenyataannya, hanya ada 1 atau 2 orang di kota utama Beishan yang benar-benar dapat membuat keputusan. Dan kepala pelayan Feng jelas bukan salah satu dari mereka. Yang Chen memperhatikan hal ini karena Steward Feng telah melirik ke arah tertentu sejak ia memasuki paviliun senjata. Meskipun ia tidak tahu harta apa yang sedang dilihat atau diincar Steward Feng, ia tahu bahwa pasti ada sesuatu di dalam paviliun yang menarik perhatian Steward Feng. Lagi pula, tampaknya tidak mudah bagi pelayan Feng untuk mendapatkan harta karun itu, kalau tidak, mengapa dia hanya duduk di sana dan tidak melakukan apapun? Yang Chen tidak peduli tentang harta karun apa itu atau mengapa harta karun itu dicari. Yang penting baginya adalah sikap kepala pelayan Feng.
Seperti yang diharapkan, setelah mendengar kata-kata Yang Chen, nada bicara pelayan Feng berubah dingin. Yang Chen, apakah kamu yakin ingin memberiku 2 kesempatan yang tersisa? Apakah kamu tahu apa artinya ini? Kamu melepaskan kesempatan untuk memilih 2 senjata roh. Kalau saja bisa, Yang Chen tidak akan mau memberikan kesempatan ini kepada pelayan Feng. Lagi pula, dia dan pelayan Feng tidak dekat, dan barusan, pelayan Feng telah mengambil keuntungan darinya dengan insiden kunci harta karun 1000 tahun. Yang Chen sudah berusaha tetap tenang dengan tidak melawan Steward Feng. Namun, dia tidak punya pilihan karena Steward Feng memiliki tingkat kultivasi bela diri yang lebih tinggi, dan tidak perlu memprovokasi dia lebih jauh. Tentu saja, Tetua Feng. Kalau bicara soal harta karun, kalau kau menggigit lebih dari yang bisa kau kunyah, kau tidak akan bisa menikmatinya. Lagi pula, dengan penglihatanku yang terbatas, aku tidak bisa membedakan mana dari senjata roh ini yang merupakan permata sejati. Daripada begitu, mengapa tidak memberikan kesempatan kepada Tetua Feng? Yang Chen terkekeh. Memang ada hierarki di antara senjata roh. Namun, kepala pelayan Feng tidak mempercayai kata-kata Yang Chen. Dia menyipitkan matanya. Yang Chen, kamu tidak percaya padaku. Chen, tidak perlu bertele-tele, katakan saja apa yang ada di pikiranmu. Haha, kamu benar. Ada harta karun di paviliun senjata yang aku inginkan. Tapi kamu tidak akan menyerahkan hak pemilihanmu begitu saja, kan? Tentu saja tidak, kebijaksanaan Tetua Feng tidak ada bandingannya. Yang Chen dengan lembut menyanjung Tetua Feng. Dia bercanda, tidak mungkin dia akan menyerahkan haknya untuk memilih 2 senjata roh secara gratis. Suara pelayan Feng terdengar semakin dingin. Cepat katakan apa yang kau inginkan. Yang Chen tidak bertele-tele dan segera berkata, sederhana saja, saya dari Liao Cheng dan saya mewakili Liao Cheng. Karena saya mewakili kota dan tampil baik dalam pertempuran, bukankah seharusnya kota utama Beishan menunjukkan belas kasihan kepada Liao Cheng? Tentu saja, kata pelayan Feng. Namun, karena aku tidak bergabung dengan kota utama Beishan, bantuan ini hanya sebatas nama. Pelayan Feng mengangkat alisnya, merasa makin sulit memahami pemuda di depannya. Bagaimana mungkin Yang Chen, yang tampaknya masih muda, memiliki pikiran yang begitu tajam dan melihat segala sesuatunya dengan begitu jelas? Memikirkan hal ini, kepala pelayan Feng mengusap dahinya. Anda memiliki visi yang jelas. Jika Anda bergabung dengan kota utama Beishan dan mewakili Liao Cheng, kami tentu akan lebih dari bersedia untuk mengurus Liao Cheng. Namun, mengingat Anda belum bergabung dengan kota utama Beishan, mengapa kami harus mengurus Liao Cheng? Baiklah, sekarang aku meminta Tetua Feng untuk menjaga Liao Cheng, bukan? Yang Chen terkekeh. Pelayan Feng tiba-tiba menyadari, jadi kamu menggunakan 2 kesempatanmu untuk memilih senjata roh hanya agar aku bisa mengurus Liao Cheng. Apakah Yang Chen ini benar-benar berpikiran sederhana atau hanya berpura-pura? Itu membuat perbedaan besar. Nilai senjata roh sangat bervariasi. Kadangkala, satu senjata roh yang berharga dapat bernilai puluhan atau bahkan ratusan senjata roh biasa. Misalnya, 2 senjata roh yang dipegang Yang Chen, sepatu bot dan cermin pelindung hati, dapat dengan mudah diperoleh dari sekte Yuanshan. Namun, ini adalah senjata roh yang sangat umum, yang dikenal sebagai instrumen spiritual tingkat rendah. Namun di atas instrumen spiritual tingkat rendah terdapat instrumen spiritual tingkat menengah, instrumen spiritual tingkat atas, dan instrumen spiritual tingkat tertinggi. Jika itu adalah instrumen spiritual tingkat tertinggi, maka ceritanya akan berbeda. Dan di paviliun senjata ini, memang ada beberapa instrumen spiritual tingkat tertinggi yang sangat berharga. Jika Yang Chen memilih, dia mungkin bisa memilih harta yang sangat berharga. Jika dia memilih instrumen spiritual tingkat tertinggi, Yang Chen akan siap. Namun Yang Chen melepaskan kesempatannya. Mendengar perkataan pelayan Feng, Yang Chen berkata dengan tenang, tepatnya, untuk mengurus istana penguasa kota Liao Cheng. Dia telah menerima banyak perhatian dari istana penguasa kota Liao Cheng, terutama dari saudaranya, Jin Cheng. Akan sangat sulit bagi mereka untuk bertemu lagi di masa depan setelah dia bergabung dengan sekte Yuanshan. Namun, dia tidak dapat melupakan kasih sayang dari masa lalu, jadi sampai batas tertentu, dia pasti akan membantu istana penguasa kota Liao Cheng dengan rencana mereka.
Melewatkan dua kesempatan itu tampak seperti kehilangan besar, tetapi bagaimana dia bisa memuaskan pelayan Feng tanpa melakukannya? Pelayan Feng menyipitkan matanya, baiklah, aku berjanji padamu. Demi dua kesempatanmu, aku pasti akan lebih memperhatikan istana penguasa kota Liaocheng di masa depan. Meskipun Yang Chen tidak terlalu memikirkan karakter Steward Feng, mengingat tingkat kultivasi alam bela diri sejati, merawat tuan kota Liaocheng Mansion akan menjadi tugas yang mudah setelah ditenangkan. Dia pasti akan membantu. Dengan pemikiran itu, Yang Chen menundukkan tangannya, Penatua Feng, Anda dapat memilih harta Anda sekarang. Tidak, kamu pilih saja, baru berikan padaku nanti, kata Feng Jingang sambil tersenyum licik. Yang Chen tertawa. Pelayan Feng memang sangat licik. Tampaknya ada aturan yang jelas di kota utama Beixian bahwa senjata roh di paviliun senjata tidak boleh digunakan. Pasti ada larangan di dalam yang memantau tindakan pelayan Feng di sini. Akan tetapi mengingat hal itu, pelayan Feng jelas-jelas mencari celah, dengan memberi kesempatan kepada Yang Chen untuk memilih dan memberikan senjata roh itu kepadanya sehingga Yang Chen bisa melakukannya tanpa menggunakan senjata roh dari paviliun senjata. Yang Chen tahu trik apa yang disembunyikan oleh kepala pelayan Feng, tetapi tidak mengatakan apa-apa, dan hanya bertanya, harta karun mana yang ingin dipilih oleh Penatua Feng. Maju 10 langkah, hitung 12 dari kiri, dan pilih sekop itu. Kata pelayan Feng, tampak serius tetapi Yang Chen sudah mendeteksi nada kegembiraan yang tersirat dalam nada bicaranya. Mengikuti instruksi pelayan Feng, Yang Chen maju 10 langkah dan dengan cepat menemukan harta karun itu. Melihat sekop itu, Yang Chen kagum dengan pilihan Steward Feng. Harta karun yang dipilihnya benar-benar unik, tampak seperti harta karun tingkat tertinggi. Instrumen spiritual, yang pasti sudah lama ia incar. Tentu saja, Yang Chen tidak keberatan saat ini. Dia mengambil harta karun itu dan menyerahkannya langsung kepada kepala pelayan Feng. Pelayan Feng tidak dapat menahan senyumnya dan segera mendesak Yang Chen untuk memilih harta kedua. Ketika mereka akhirnya meninggalkan paviliun senjata, wajah pelayan Feng berseri-seri. Yang Chen, sahabatku, tenang saja, aku akan menjaga istana Raja Kota Liaocheng dengan baik. Terima kasih, Tetua Feng. Ucap Yang bab 347, menyebabkan masalah bagi beberapa murid perempuan. Melihat Yang Chen begitu senang, administrator Feng merasa dia semakin disukai. Mudah sekali berurusan dengan orang pintar seperti dia. Dalam kebahagiaannya, administrator Feng hampir lupa akan hal utama. Tiba-tiba teringat, dia menepuk kepalanya dan berkata, Yang Chen, teman mudaku, aku hampir lupa. Ingat, dalam 30 hari, datanglah ke kota utama Beixian. Aku akan secara pribadi menerimamu dan membawamu ke menara percobaan. Dimengerti, jawab Yang Chen. Administrator Feng tampak cukup puas. Setelah beberapa patah kata, dia pergi sambil tertawa kecil. Yang Chen segera menemukan tim Sekte Yuanshan dan kembali bersama mereka ke Sekte Yuanshan. Dalam perjalanan kembali ke Sekte Yuanshan, timnya sangat banyak dan terdiri dari lebih dari 1000 orang dari sekte luar dan dalam. Faktanya, tim Sekte Yuanshan lebih besar daripada Sekte Xiang dan sekte lainnya, tetapi orang-orang hanya memperhatikan beberapa orang jenius yang menonjol, sama sekali mengabaikan yang lainnya. Sebagai pemimpin sekte muda, Yang Chen tentu saja tidak bisa menghindari dikelilingi oleh beberapa murid muda yang antusias. Selalu ada orang yang berusaha menjilat di mana-mana. Sepanjang jalan, banyak murid sekte luar dan dalam menyambut Yang Chen dengan hangat. Terutama para murid perempuan cantik dari sekte Yuanshan, yang menggodanya dan mencoba merayunya ke dalam pelukan mereka, bahkan bersedia menanggalkan pakaian mereka untuknya. Namun ini sama sekali tidak mengejutkan. Baik murid perempuan dari sekte dalam maupun sekte luar, prospek mereka terbatas. Tidak peduli seberapa kuat mereka di masa depan, mereka hanya akan menjadi tetua sekte Yuanshan. Menjadi sesepuh di sekte Yuanshan mungkin tampak glamor, tetapi pada kenyataannya, sekte Yuanshan tidak akan memperlakukan murid alam bela diri Yuan yang tidak memiliki banyak potensi. Namun, Yang Chen berbeda. Sebagai pemimpin sekte muda, dia adalah fokus utama sekte Yuanshan. Bahkan jika dia berjuang di masa depan, dia akan tetap jauh lebih kuat daripada sesepuh biasa. Jika mereka bisa naik tangga dan bahkan menikahi Yang Chen, hidup mereka pasti akan menyenangkan.
Sayangnya, Yang Chen memiliki pengendalian diri yang luar biasa dan tidak mudah tergoda oleh gadis-gadis ini. Dia sama sekali tidak memperhatikan ocehan dan sanjungan mereka. Sejak Yang Chen bertemu Zhang Zuelian, dia merasa bahwa wanita lain tidak dapat dibandingkan dengannya. Akhirnya, Yang Chen langsung menolak orang-orang yang mencoba menyenangkannya dan tidak berencana untuk bertemu mereka lagi. Selalu seperti ini, orang suka menambahkan hiasan pada kue. Jika dia tidak memiliki statusnya saat ini, siapakah yang akan repot-repot menyambutnya? Pada hari kedua perjalanan pulang mereka, Yang Chen mencari Mil Baiseng. Saat ini, ketika Yang Chen memasuki kereta yang ditarik oleh 3 binatang iblis gajah kuda, dia dengan hormat berkata, "Salam, Sekte Pemimpin." "Yang Chen, bagaimana hubunganmu dengan para tetua dan murid Sekte Yuanshan akhir-akhir ini?" Mil Baiseng bertanya sambil tersenyum. Yang Chen menjawab, "Kakak-kakak senior sangat baik dan perhatian, jadi interaksi saya dengan mereka menyenangkan. Bagaimana mungkin mereka tidak bersikap baik? Kalau saja dia tidak terlalu pendiam, mereka pasti akan bersikap lebih baik dan peduli." Baiseng, seorang pria yang berpengalaman dan bijaksana, pasti tahu tentang popularitas Yang Chen di antara tim. Dia dengan ramah berkata, "Sekte Yuanshan memiliki banyak gadis cantik, masing-masing dengan bakat. Dengan statusmu saat ini, kau dapat memilih salah satu dari mereka. Aku yakin mereka tidak akan menolakmu." Dia tidak keberatan Yang Chen mengambil keuntungan dari murid-murid perempuan Sekte Yuanshan karena murid-murid perempuan itu akan menyukainya. Yang Chen bisa mengetahuinya. Baiseng pasti senang. Dengan mengikat Yang Chen kepada murid-murid perempuan Sekte Yuanshan, Baiseng akan memastikan Yang Chen tetap menjadi pemimpin Sekte muda, dan tidak akan bisa melarikan diri. Namun, sejak bergabung dengan Sekte Yuanshan, Yang Chen tidak punya pikiran lain. Ia berkata, "Pemimpin Sekte, saya datang ke sini untuk membahas masalah kunci harta karun." "Oh, ada apa?" tanya Metel Baiseng dengan ramah. "Baiklah, kunci harta karun ini seharusnya diberikan kepadamu," kata Yang Chen. Baiseng melambaikan tangannya dan tertawa, "Untukku. Aku tidak menginginkannya. Itu adalah sesuatu yang kau peroleh. Mengapa aku harus mengambilnya?" Yang Chen terkejut dengan jawaban ini. Yang Chen tidak menyangka Metel Baiseng akan menolak mengambil kunci itu. Bagaimanapun, ketiga kekuatan hegemonik itu telah saling bertarung sampai berdarah-darah untuk mendapatkannya, jadi wajar saja jika Mil Baiseng menginginkannya. Melihat kebingungan Yang Chen, Metel Baiseng dengan tenang menjelaskan dengan hangat. Tersenyum, "Yang Chen, kamu biasanya pintar. Mengapa kamu tidak bisa mengerti ini? Kamu pasti pernah mendengar tentang harta karun 1000 tahun, kan? Apa gunanya aku untuk kunci harta karun? Aku sudah melewati batas usia, dan aku tidak bisa memasuki alam rahasia harta karun 1000 tahun di kultivasi alam bela diri sejatiku. Apa gunanya kunci itu di tanganku? Itu harus diberikan kepada murid-murid berbakat sekte kita. Siapa orang paling berbakat di sekte kita? Saat ini, ada orang-orang berbakat berusia antara 20 dan 30 tahun di alam bela diri Yuan setengah langkah di sekte Yuanshan. Kau belum menjadi yang terkuat. Namun, menurutku kau yang paling cocok." Yang Chen tidak terkejut dengan kata-kata Mil Baiseng. Memang, sekte Yuanshan memiliki lebih dari satu kelompok jenius. Ada beberapa kelompok usia yang dapat dipilih, termasuk teman-teman remaja Yang Chen, mereka yang berusia 20-an, dan mereka yang berusia 30-an. Itulah sebabnya Metel Baiseng berani dan tegas dalam memilihnya sebagai pemimpin sekte muda, meskipun Yang Chen bukanlah kandidat yang paling jelas dalam sekte tersebut. Kenyataannya, kebanyakan orang tidak akan berani memilihnya tanpa melihat tubuh surgawi bawaannya. Yang Chen bingung dan bertanya, "Pemimpin sekte, mengapa menurutmu aku cocok?" "Karena kamu tidak bodoh," jawab Baiseng dengan ramah. "Bukankah menjadi pintar itu kelihatannya seperti syarat yang sulit? Dalam praktiknya, hanya sedikit orang yang bisa menjadi pintar. Jumlahnya terlalu sedikit. Yang terpenting, kamu memperoleh kunci ini dengan memenangkan kejuaraan, jadi tidak akan ada yang keberatan jika kamu memilikinya. Jika aku memberikannya kepada orang lain, mungkin itu tidak akan terjadi. Aku tidak ingin melihat mereka bertarung lagi. Memiliki kunci itu merupakan hal yang penting, karena itu berarti memiliki kesempatan untuk memasuki area dalam harta karun itu." Yang Chen sangat memahami hal ini. Setelah diperiksa lebih lanjut,
Baiseng benar-benar memiliki visi jangka panjang, sementara Yang Chen tampaknya agak picik. Baiseng melanjutkan dengan tawa yang hangat, jadi, Yang Chen, simpan kuncinya. Kita akan segera sampai di gerbang Gunung Sekte Yuanshan. Saat kamu memasuki gerbang, kamu tidak boleh bersikap sopan. Selain para tetua tertinggi, kamu sekarang adalah pemimpin sekte muda dari sekte ini. Kamu dapat melakukan apapun yang kamu inginkan dan memerintah siapapun yang kamu suka. Jika kamu merasa dirugikan, token pemimpin sekte muda ini adalah perlindungan terbaikmu. Jika itu tidak berhasil, mintalah bantuanku saja. Bab 348, aku lebih cantik darinya. Yang Chen memegang token itu, merenungkan kata-kata Mu Baiseng, merasa geli sekaligus tak berdaya. Selain para tetua senior eksentrik dengan status tinggi, yang suka memancing masalah sesuka hati. Tidak, Mu Baiseng benar-benar mempercayainya. Berbicara dengan begitu berani, bagaimana jika dia seorang pembuat onar? Lalu dengan token ini, bukankah itu akan menyebabkan kekacauan besar? Namun, dia tahu bahwa Mu Baiseng pasti memiliki makna yang lebih dalam di balik kata-katanya. Tidak lama kemudian, Yang Chen pergi. Mu Baiseng memperhatikan ke arah mana Yang Chen menuju, tetap diam. Setelah beberapa saat, dia tersenyum tipis di wajahnya. Kata-kata yang dia katakan kepada Yang Chen memang dipikirkan dengan matang. Dia benar-benar tidak takut Yang Chen menimbulkan masalah. Jika memang begitu, dia tidak akan memberikan token itu pada Yang Chen. Yang terpenting, sebagai master sekte muda, jika Yang Chen bahkan tidak bisa membuat masalah, apa gunanya menjadi master muda? Berada di posisi tinggi seharusnya disertai dengan beberapa hak istimewa untuk membuat masalah, jika tidak, orang-orang pada akhirnya akan bosan. Selain itu, setelah tiba di sekte Yuanshan, sebagai kedatangan pertama master sekte muda di sana, mustahil untuk tidak membuat masalah sama sekali. Akan tetapi, hal-hal tersebut bukan lagi urusannya, karena di dalam sekte Yuanshan, dia memiliki kemampuan untuk mengendalikan kekacauan yang paling besar sekalipun. Maka dari itu, tim membutuhkan waktu 3 hari untuk akhirnya kembali ke sekte Yuanshan. Dibandingkan dengan gerbang Gunung Kolam Yanhua, gerbang sekte Yuanshan tidak begitu tenteram dan indah, tetapi lebih megah. Sekilas, orang dapat melihat dengan jelas kepala singa raksasa di atas gerbang. Patung yang mengagumkan itu, dipadukan dengan lapisan gelombang energi menakjubkan yang terpancar dari dalam sekte, membuat orang luar yang memasuki gerbang gunung dapat langsung merasakan kekuatan mengerikan dari sekte Yuanshan. Tak lama kemudian, tim satu demi satu memasuki sekte. Begitu Yang Chen meninggalkan tim, beberapa saudara senior dan junior bergegas menghampirinya sambil tersenyum ramah. Tidak sulit untuk menebak niat mereka. Tuan muda sekte, karena Anda baru saja masuk sekte, Anda belum punya tempat untuk beristirahat dan berkultivasi. Saya, sebagai kakak senior Anda, sudah lama berada di sekte ini. Jika Anda berkenan, saya akan mengaturnya untuk Anda. Minggirlah, biar saya yang membantu mengaturnya, Tuan muda. Tuan muda, saya akan melakukannya. Saya kenal tempat ini. Yang Chen memandang para pria dan wanita ini, saudara-saudari senior dan junior, dengan ekspresi geli. Hal itu dapat diduga terjadi pada saudara laki-laki, namun bagi saudara perempuan, hal itu sangat terbuka, memamerkan dada dan punggung mereka, seakan-akan mereka semua memberitahu Yang Chen dengan jelas bahwa mereka dapat disayanginya kapan saja dia mau. Hal ini membuat Yang Chen merasa pasrah dan tidak berdaya. Awalnya ia bermaksud memilih seorang saudara laki-laki sebagai pemandunya, hanya untuk menghindari sikap para saudari yang terlalu bergantung padanya. Namun, setelah mengamati dengan saksama, ia tiba-tiba berubah pikiran. Ia menemukan seorang saudari senior berusia 22 atau 23 tahun dan bertanya langsung, "Siapa namamu?" "Namaku Ruan Yunxing." Mendengar bahwa Yang Chen memilihnya, gadis itu terkejut sekaligus bingung, lalu buru-buru menjawab. Dengan sikap tenang, Yang Chen berkata, "Kakak senior Ruan, kalau begitu kamu akan menjadi pemanduku." "Ah, benarkah?" Ruan Yunxing begitu bersemangat hingga tidak bisa diam. Butuh beberapa saat baginya untuk tersadar dan segera berkata, "Tuan muda, silakan ikut saya akan melayani Anda dengan baik." Wajah cantiknya memerah, tampak seolah-olah dia siap untuk dimanja oleh Yang Chen kapan saja. Bahkan kata, melayani, pun digunakan,
yang menunjukkan bahwa hidupnya di Sekte Yuanshan tidak begitu menyenangkan. Namun mata Yang Chen menyipit, ekspresinya tetap tidak berubah, tetapi tidak sulit untuk melihat bahwa ia tengah merenungkan sesuatu yang dalam. Memilih Ruan Yunxing sebagai pemandunya bukanlah keputusan mudah baginya. Namun, saudara-saudari senior dan junior lainnya tidak berpikir demikian. Melihat Yang Chen memilih Ruan Yunxing, mereka merasa menyesal. Sayangnya, wanita memang punya kelebihan. Mengapa memilih Ruan Yunxing? Bukankah aku lebih cantik darinya? Sekarang tuan muda telah memilih Ruan Yunxing, setelah menemukan tempat tinggal nanti, dia pasti akan menyukainya. Bahkan jika itu hanya romansa satu malam, mengingat statusnya, Ruan Yunxing pasti akan mendapat banyak keuntungan. Cek, Ruan Yunxing tidak jauh lebih baik dari kita sebelumnya, tetapi sekarang dia telah mencapai kesuksesan dalam semalam. Mengapa kita tidak seberuntung itu? Pada saat ini, Yang Chen dan Ruan Yunxing bertanya dengan santai, ini pertama kalinya aku di Sekte Yuanshan, seperti yang kau tahu. Aku tidak tahu banyak tentangnya, jadi mari kita mulai dengan tempat tinggal, dan kau bisa menjelaskannya kepadaku secara rinci. Tuan muda, ini sederhana. Apakah Anda melihat ratusan kepala puncak dan 6 gunung besar di depan? Kata Ruan Yunxing lembut. Oh, ya, aku melihatnya, jawab Yang Chen sambil meletakkan kedua tangannya di belakang punggungnya. Ruan Yunxing menjelaskan dengan lembut, 6 gunung besar ini adalah tempat tinggal bagi para murid senior Sekte Yuanshan. Wilayah paling timur dengan energi spiritual yang tipis adalah tempat tinggal bagi para murid sekte luar. Di sebelah selatan adalah para murid dalam, diikuti oleh para tetua dan murid elit. Bagaimana dengan ratusan kepala puncak itu? Yang Chen bertanya dengan rasa ingin tahu. Ruan Yunxing mengibaskan rambut panjangnya, sengaja memamerkan kecantikannya di depan Yang Chen. Ia berkata dengan lembut, ratusan puncak gunung itu adalah tempat tinggal para tetua tertinggi dan pejabat tinggi lainnya di sekte. Itu adalah konsentrasi energi spiritual di seluruh Sekte Yuanshan. Semakin tinggi puncak gunung, semakin tinggi pula status yang diwakilinya. Yang Chen berpikir dalam hatinya, di mana aku harus tinggal kalau begitu? Tuan muda sekte, kau bercanda. Dengan statusmu, setidaknya kau harus tetap berada di posisi 50 teratas dari ratusan kepala puncak itu, kata Ruan Yunxing genit, hatinya penuh dengan rasa iri. Tinggal di ratusan puncak gunung itu adalah impiannya seumur hidup. Legenda mengatakan bahwa ratusan puncak gunung itu bagaikan surga. Hanya ada satu orang yang tinggal di area puncak gunung yang begitu luas. Bukankah itu menyenangkan? Dan Yang Chen dapat mengubah takdirnya kapan saja. Namun, Yang Chen tetap acuh tak acuh, dan berkata dengan tenang, kalau begitu, mari kita pergi dan melihat ke dalam 100 puncak. Aku akan memanggil bangau terbang sekarang. Ruan Yunxing bergegas pergi dengan lari cepat kecil. Tak lama kemudian, seekor binatang iblis berbentuk seperti burung bangau dengan kekuatan tingkat kedua atau ketiga dari alam bela diri roh terbang mendekat dengan Ruan Yunxing di dalamnya. Ruan Yunxing menjelaskan, Tuan muda, saya tidak diizinkan terbang di dalam sekte karena status saya. Anda diizinkan, tetapi saya tidak dapat membawa Anda ke 100 puncak. Saya harus menaiki bangau terbang, jika tidak, jika penatua penegak hukum di sekte melihat saya akan dihukum. Aturan merupakan hal mendasar bagi organisasi manapun. Yang Chen dapat memahami aturan sekte ini. Dia melambaikan tangannya, kalau begitu, naik saja bangau terbang itu. Karena aku bisa terbang di dalam sekte, ayo pergi. Ruan Yunxing mengangguk berulang kali, lalu menaiki bangau terbang dan terbang bersama Yang Chen ke angkasa. Bab 349, merencanakan kejahatan. Dari ratusan puncak tinggi, tentu saja ada beberapa yang belum diklaim. Anggota tingkat tinggi Sekte Yuanshan yang memiliki status dan posisi dapat dengan mudah mengambil alih puncak-puncak yang belum diklaim ini dan mengubahnya menjadi tanah puncak mereka sendiri. Dengan status dan kekuatan, wajar saja jika ia menikmati hak istimewa seperti itu. Dengan cara yang sama, tanpa status atau kekuatan, tidak seorang pun akan berani datang ke sini, karena takut ketahuan dan langsung dieksekusi. Sebagai master sekte muda dari Sekte Yuanshan, Yang Chen tentu saja tidak akan menahan diri untuk mengklaim puncak. Dia dan Ruan Yunxing tiba di puncak, dan sekilas, puncak itu ditumbuhi rumput liar. Namun, energi spiritualnya memang melimpah. Dengan beberapa renovasi,
Tempat itu niscaya akan menjadi surga. Kakak senior Ruan, apa nama puncak ini? Yang Chen bertanya dengan rasa ingin tahu. Tuan muda sekte, puncak ini bernama Puncak Feitian. Ruan Yunxing menjawab dengan hormat. Oh. Yang Chen mengangkat alisnya, berpikir dalam hatinya. Ruan Yunxing, takut menyinggung Yang Chen, buru-buru berkata, Tuan muda, silakan ikut saya. Ada rumah gua di Puncak Feitian ini. Oh. Tunjukkan padaku. Yang Chen mengikutinya dengan kedua tangan di belakang punggungnya. Dalam sekejap mata, pandangan mereka berubah, dan Yang Chen dan Ruan Yunxing tiba di sebuah rumah gua di Puncak Feitian. Gua itu rapi dan teratur, dengan meja batu dan kursi batu, cukup luas. Namun, sekelilingnya tertutup debu, menunjukkan bahwa tempat itu sudah lama tidak berpenghuni. Hal ini membuat Yang Chen bertanya, apakah ada yang pernah tinggal di sini sebelumnya? Menanggapi Tuan Muda Sekte, seorang tetua tertinggi pernah tinggal di Puncak Feitian. Setelah tetua tertinggi meninggal, Puncak Feitian menjadi puncak yang tidak bertuan. Ruan Yunxing menjelaskan dengan takut-takut. Ekspresinya yang lembut sungguh menawan. Yang Chen berdiri dengan kedua tangan di belakang punggungnya, menatap rumah gua itu dengan segudang pikiran di benaknya, lalu tatapannya langsung tertuju pada Ruan Yunxing. Ruan Yunxing tersipu dan berpose dengan cara yang seolah-olah dia bersedia menawarkan dirinya kepada Yang Chen kapan saja. Yang Chen sama sekali tidak bereaksi, dan Ruan Yunxing buru-buru mengambil cangkir teh dari tas penyimpanannya, menuangkan teh tepat di depan Yang Chen. Dia kemudian berbicara dengan lembut, Tuan Muda Sekte, daun teh ini ditanam sendiri di dalam sekte, dan minum secangkir akan membantu kultivasi Anda. Yunxing tidak memiliki bakat lain, jadi saya akan membuatkan secangkir teh untuk Anda. Terima kasih. Yang Chen melambaikan tangannya, Ruan Yunxing, kamu boleh pergi sekarang. Tuan Muda Sekte, apakah Anda membutuhkan Yunxing untuk melakukan hal lain untuk Anda? Ruan Yunxing bertanya dengan kecewa. Yang Chen menjawab perlahan, jika aku butuh sesuatu, aku akan meminta bantuanmu lagi. Terima kasih banyak, Tuan Muda Sekte. Ruan Yunxing berkata dengan gembira. Setelah berkata demikian, Ruan Yunxing mengambil roknya dan pergi dengan anggun, tampak seperti gadis yang polos dan tidak bersalah. Namun saat dia memalingkan wajahnya, ada kilatan emosi yang tidak biasa di matanya. Yang Chen memang tidak menyadari pikiran tersembunyi Ruan Yunxing, tetapi saat dia memainkan teh di tangannya dan memperhatikan Ruan Yunxing pergi, sudut mulutnya melengkung membentuk senyum penuh arti. Karena dia menganggap Ruan Yunxing sebagai pemandunya, Yang Chen yakin ada sesuatu yang luar biasa tentangnya. Kenyataannya, dia memang luar biasa. Dengan cara apa? Sambil memegang teh, Yang Chen memeriksanya dengan saksama dan bergumam pada dirinya sendiri, meskipun teh ini tampak biasa saja, teh ini seharusnya dapat membantu meningkatkan kultivasi seperti yang dikatakan Ruan Yunxing. Seberapa banyak dia ingin aku meminumnya? Rupanya, dia menuangkan secangkir teh biasa saja untukku, tampaknya cukup biasa saja. Yang Chen memiliki keyakinan penuh terhadap penilaiannya. Meskipun ia tidak begitu ahli dalam hal teh, teh tersebut diseduh dengan ramuan dan bahan-bahan spiritual. Di kehidupan sebelumnya, ia sudah familiar dengan efek bahan-bahan tersebut saat memurnikan pil dan berpraktik sebagai dokter. Begitu mencium aroma teh, Yang Chen langsung tahu bahan-bahan yang digunakan untuk menyeduhnya. Teh yang diseduh dengan bahan-bahan ini tidak membahayakan tubuh manusia. Akan tetapi, jika dikatakan bahwa teh ini membantu meningkatkan kultivasi seni bela diri, itu adalah pernyataan yang berlebihan. Teh ini hanyalah secangkir teh biasa yang menjernihkan telinga dan mata, tetapi Ruan Yunxing bersikeras pada efek misteriusnya dalam meningkatkan kultivasi seni bela diri. Apa niatnya? Teh ini tampak tidak berbahaya pada pandangan pertama. Yang Chen menghela napas dan memikirkan racun yang membutuhkan jiwa untuk mendeteksinya. Dengan mengingat hal itu, Yang Chen berseru, "Pelangi, datang dan bantu." "Tuan muda, aku di sini." Rainbow menjulurkan kepalanya dari sungai delapan ujung yang mengalir, matanya yang besar berputar saat dia bertanya dengan rasa ingin tahu, "Tuan muda, apa yang terjadi?" "Sederhana saja, bantu aku menggunakan jiwamu untuk memeriksa cangkir teh ini dan melihat apakah ada trik tersembunyi di dalamnya." Yang Chen mengangkat bahu. Mendengar hal ini, Rainbow tidak ragu-ragu. Menatap cangkir teh, dia menggunakan kesadaran spiritualnya untuk menyelidiki.
Setelah penyelidikan, Rainbow segera mengambil kesimpulan, menutup mulutnya dan berseru, "Tuan muda, orang yang menuang teh ini punya niat jahat. Di dalam teh, ada serangga merah tersembunyi. Jika seseorang tidak menggunakan jiwa berkepadatan tinggi untuk memeriksanya, akan sulit melihat serangga merah menggeliat di dalam teh." Serangga ini menjijikkan, benar-benar menjijikkan. Seekor cacing gu tidur harum. Yang Chen mengerutkan kening begitu mendengar penampakan serangga itu. Cacing gu tidur harum. Apa itu? Rainbow bingung. Sebagai anggota suku manusia ikan, dia memiliki banyak pengalaman dan pengetahuan warisan yang luas, tetapi tidak maha tahu. Ditambah dengan ingatan Rainbow yang sebagian terbangun, dia tidak dapat mengetahui tentang Gu Wom yang berbahaya dengan kepribadiannya yang naif dan tidak tahu apa-apa. Yang Chen menjelaskan dengan perlahan, cacing gu ini tidak berwarna, tidak berasa, dan tidak terdeteksi oleh penglihatan manusia. Cacing ini juga tidak dapat dideteksi oleh indera penciuman atau pendengaran. Cacing ini sangat cocok untuk diselipkan ke dalam teh, membuat orang meminumnya tanpa disadari tanpa jiwa yang sangat halus untuk mengamatinya. Jika tidak, akan sulit untuk menemukan trik apapun. Apa yang terjadi jika cacing gu ini tertelan? Rainbow bertanya dengan rasa ingin tahu. Yang Chen menghela napas, ini parah. Cacing gu tidur harum ini memiliki efek unik yaitu melahap energi spiritual. Saat berada di tubuhmu, energi spiritual yang kamu serap akan dikonsumsi olehnya sebelum dapat diubah menjadi ki sejati. Jika kamu gagal mendeteksi keberadaan cacing gu ini, kultivasi seni bela dirimu tidak akan berkembang selama ratusan tahun. Rainbow, meskipun naif dan polos, tidaklah bodoh. Menyadari implikasinya, dia berseru, "Tuan muda, seseorang mencoba menyakitimu." Bab 350, Spekulasi. Bagaimana mungkin Yang Chen tidak tahu kalau ada yang mencoba menyakitinya? Ketika Ruan Yunxing menyeduh secangkir teh dan menaruh cacing gu tidur wangi di dalamnya, jika dia benar-benar meminumnya dan membiarkan cacing itu masuk ke dalam tubuhnya, dia mungkin akan terjerumus ke dalamnya. Meskipun dia adalah seorang dokter pil dan paling tidak takut diracuni dalam hidupnya, dia tetap berhati-hati dalam segala hal. Peringatan ini bukanlah suatu peringatan yang acak. Ketika dia memilih Ruan Yunxing, dia sudah menyadari ada sesuatu yang salah dengannya. Apa yang salah? Yang Chen dikagumi dan dikelilingi oleh begitu banyak murid laki-laki dan perempuan di sekte tersebut karena apa? Karena dia adalah Yang Chen. Itu tidak mungkin. Itu karena status dan identitasnya sebagai master sekte muda. Melihat level status dan identitas ini, para saudari senior itu bahkan dapat mengambil inisiatif untuk menawarkan diri kepadanya, dan membiarkannya melakukan apapun yang diinginkannya. Akar permasalahannya adalah status dan identitasnya saat ini sebagai master sekte muda. Jadi, orang-orang ini tertarik pada identitasnya, bukan dirinya. Kebanyakan dari mereka akan menunjukkan keserakahan dan keinginan yang tak terkendali saat mereka berbondong-bondong mendatanginya, bukan sekadar ingin membantunya. Dengan kata lain, saudara-saudari senior yang ingin menjadi pembimbingnya bukan karena ingin menolongnya, melainkan karena ingin mendapatkan sesuatu darinya. Tapi Ruan Yunxing berbeda. Mata Ruan Yunxing tidak menunjukkan keinginan dan keserakahan seperti itu. Jika dia harus mengatakan dia haus dan serakah, itu lebih seperti wanita ini lebih ingin dia memilihnya sebagai pemandunya. Baru setelah mengamati hal-hal ini, Yang Chen memiliki perasaan curiga dan langsung memilih Ruan Yunxing sebagai pemandunya. Sejak awal, dia tidak pernah mempercayai Ruan Yunxing dan selalu waspada terhadapnya. Seperti yang diduga, Ruan Yunxing sama sekali tidak punya niat baik. Secangkir teh dengan cacing gu tidur harum ini sudah cukup untuk menghancurkan hidup seseorang jika orang itu adalah orang lain. Secara sederhana, jika seorang master sekte muda yang tidak mengetahui jalan dokter pil meminum teh ini, kultivasi seni bela dirinya tidak akan dapat meningkat selama beberapa tahun, dan ia tidak akan dapat mengubah energi spiritual menjadi ki sejati. Pada saat itu, si jenius akan langsung menjadi sampah, dan statusnya akan anjlok. Yang Chen tidak dapat menahan rasa takjubnya terhadap niat jahat Ruan Yunxing, yang juga membuatnya percaya bahwa sangat penting untuk berhati-hati dimanapun dia pergi. "Tuan muda, siapa yang mencoba menyakitimu?" tanya Rainbow dengan geram. Di permukaan, dia hanya seorang murid dalam biasa.
Yang Chen mengelus dagunya. Ruan Yunxing hanyalah seorang murid perempuan di alam bela diri spiritual tingkat 5, dan dengan usianya yang lebih dari 20 tahun dan tingkat kultivasi seni bela diri, statusnya di sekte dalam secara alami biasa saja. Dengan identitasnya saat ini, ada banyak cara untuk menghukum Ruan Yunxing. Tuan muda, dengan statusmu saat ini, bukankah mudah untuk berurusan dengan murid dalam ini? Kita tidak boleh membiarkannya begitu saja. Ingatan kita yang diwariskan mengatakan bahwa cacing gu adalah yang paling jahat, kata Rainbow sambil menggigit gigi cangkangnya. Meskipun dia tidak mengenali cacing gu tidur harum, ingatannya tentang cacing itu sangat jelas. Di dunia dengan banyak racun ini, racun cacing gu adalah yang paling mematikan. Karena racun cacing gu biasanya tidak mematikan melainkan menyiksa. Jika seniman bela diri tahu tentang racun gu ini, mereka akan ketakutan setengah mati. Racun itu tidak akan membunuhmu, tetapi menyiksamu. Jika kau tidak bisa mengatasinya, racun itu bisa menyiksamu seumur hidup. Jangan terburu-buru menghadapi Ruan Yunxing dan mengungkapkan semuanya, kata Yang Chen dengan tenang. Tuan muda, kenapa? Rainbow bingung. Wanita ini bahkan telah menggunakan cacing gu, sangat menyebalkan, apakah kamu masih bisa menahannya? Yang Chen menyeringai, Ruan Yunxing memang menggunakan cacing gu, tetapi mengingat identitasnya, dia hanyalah udang kecil pada akhirnya. Baginya, bahkan jika statusku jatuh ke nol, itu tidak akan menguntungkannya. Kami tidak memiliki konflik kepentingan. Ada orang lain dengan konflik kepentingan, dengan kata lain, ada dalang di balik ini. Mudah bagiku untuk pergi dan menanyai Ruan Yunxing sekarang, tetapi itu akan membuat musuh waspada. Tuan muda, apa yang harus kita lakukan sekarang? Tanya Rainbow penasaran. Sekarang, tentu saja, kita akan berpura-pura tidak tahu apa-apa. Yang Chen menatap teh itu dan api iblis muncul di tangannya. Dalam sekejap, api melahap teh dan cacing gu tidur harum, menyebabkan keduanya terbakar habis menjadi abu. Adapun orang yang mencoba menyakitinya, Yang Chen punya beberapa dugaan, tetapi tanpa bukti apapun, dia tidak bisa mengatakan apapun. Setelah itu, Yang Chen datang ke wilayah Peakland, berkeliling dan mengamati. Karena ia memilih Peakland ini sebagai tempat tinggalnya di Sekte Yuanshan, ia harus membereskan sarangnya. Dengan mengingat hal itu, Yang Chen tidak tinggal diam, melambaikan tangannya dan membiarkan api iblis menyapu. Ada banyak rumput liar di tanah puncak, tetapi tidak ada kekurangan bahan surgawi dan harta karun bumi yang berguna, serta tanah harta karun untuk menanam lincau. Dengan kekuatan api iblis yang dahsyat, kemungkinan besar akan membakar segalanya tanpa pandang bulu, bahkan menghancurkan beberapa harta karun. Namun bagi Yang Chen, tidak perlu khawatir. Karena yang paling jago dari Yang Chen adalah pengendalian api. Dia dapat mengendalikan api iblis untuk menyingkirkan rumput liar dan menyimpan harta karun. Dalam sekejap mata, lapisan-lapisan gelombang api iblis menyapu, dan tampilan tanah puncak berubah. Dari awal, tempat itu penuh dengan rumput liar dan memiliki lingkungan yang tidak menyenangkan. Sekarang, tempat itu rapi, bersih, dan teratur. Kalau ada orang datang lagi ke sini, pasti akan menganggap tanah puncak ini sebagai surga. Melihat pemandangan ini, Yang Chen mengangguk puas. Akan tetapi, ini saja tidak cukup. Untuk membangun rumah ini, hal paling mendasar adalah memiliki formasi pelindung di sekitar tanah puncak untuk menyembunyikan segalanya. Jika tidak, akan sulit bagi Rainbow dan binatang-binatang iblis itu untuk bergerak di tanah puncak ini. Oleh karena itu, dengan bimbingan Rainbow, Yang Chen mengeluarkan batu roh, bekerja sepanjang malam, dan meletakkan fondasi formasi besar di sekitar tanah puncak. Butuh waktu 1 hari dan 1 malam baginya untuk mendirikan formasi besar dasar yang dapat mencegah invasi indera surgawi. Dengan demikian, jika ada orang yang memasuki formasi besar, ia dapat segera mendeteksinya saat duduk di tengah formasi. Dengan metodenya yang kasar, formasi yang ia dirikan jauh dari sempurna. Alasan dia mendirikan formasi pertama-tama adalah untuk mencapai efek penyembunyian sederhana dan kemudian membiarkan para master formasi dari suku manusia ikan mengambil alih. Master formasi suku manusia ikan sangat luar biasa. Mereka muncul satu persatu, meningkatkan basis formasi aslinya, dan segera formasi setengah matangnya menjadi sangat indah dan ahli. Sudah selesai, Tuan Muda, kami para saudari telah meningkatkan formasi.
Mungkin tidak dapat menghindari pencarian indera surgawi dari alam bela diri sejati, tetapi tidak mungkin bagi indera surgawi alam bela diri asal untuk menyelidikinya. Selain itu, bahkan jika alam bela diri sejati mencoba menyelidikinya dengan paksa, Anda dapat segera mengetahuinya. Kata Rainbow sambil